Salam sejahtera dan salam sehat untukmu, saudaraku. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Saat ini kita sudah memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Minggu akhir tahun gerejawi ini mengingatkan kita bahwa ada awal dan akhir hidup manusia beserta seluruh makhluk di jagat raya ini. Di masa akhir itu, setiap orang akan berdiri menghadap tahta penghakiman terakhir untuk memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan atas apa yang dilakukan selama hidup. Tentang itu, narasi khotbah menyampaikan bahwa Tuhan akan memisahkan seorang daripada seorang, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudaraku, ada dua kalimat yang sangat indah, penuh damai, dan sangat mulia yang tersaji dalam jamuan kasih kerajaan Tuhan dalam nas khotbah ini, yaitu kalimat yang mengatakan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Apakah kalimat ini untukku dan untukmu, saudaraku? Ya, ini adalah untukku dan untukmu, saudaraku. Pintu berkat dan kerajaan Allah sungguh terbuka kepada kita semua. Apabila di saat aku lapar, kamu memberi aku makan. Di saat aku haus, kamu memberi aku minum. Di saat seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Di saat aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Di saat aku sakit, kamu melawat aku. Di saat aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan kalimat yang kedua yang berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ini adalah suara surgawi yang berhembus ke dalam hati sanubari setiap jiwa yang menyatu dalam jiwa keilahian Allah. Jiwa sang ilahi itu adalah cinta kasih, belas kasih, charity. Saudaraku, di minggu akhir tahun gerejawi ini, dan sembari kita memperingati, membacakan nama-nama dari orang kekasih yang telah lebih dahulu meninggal, kepada aku dan kepadamu Tuhan membisikkan kalimat ini, "Berilah makan mereka yang lapar, berilah minum mereka yang haus, berilah tumpangan mereka orang asing, berilah pakaian mereka yang telanjang, lawatlah mereka yang sakit, kunjungilah mereka yang terpenjara." Inilah kiprah kerajaan Allah yang harus kita kobarkan sebelum nyawa meninggalkan badan ini. Di samping itu, khotbah ini memberi pesan. Yang pertama, bila hari ini kita membacakan dan mendengar nama-nama saudara-saudara kita yang meninggal, mungkin tahun depan nama kita juga akan ikut dibacakan. Namun demikian, ikut atau tidak nama kita dibacakan, yang penting bukan kematian itu, tetapi terpenting adalah karya apa atau perbuatan apa yang telah kita lakukan selama kita hidup. Ingat, hidup ini adalah anugerah, dan anugerah itu adalah kesempatan untuk menyatakan perbuatan baik, mengasihi orang lemah, miskin, janda, dan yatim piatu. Dengan berbuat demikian, pintu berkat kerajaan Allah akan kita terima. Bagiku dan bagimu adalah sebuah kehinaan apabila aku dan kamu tidak berbuat sesuatu kepada orang yang dipandang hina. Yang kedua, tidak ada yang abadi. Untuk segala sesuatu ada masanya. Hanya firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Memento mori. Ingat, Anda akan mati. Apakah memento mori ini bermaksud untuk menakut-nakuti? Bukan. Apakah untuk mengancam atau mengintimidasi? Juga bukan, saudara.
Namun makna atau pesan yang disampaikan adalah, sebelum Anda mati, karya apa yang harus kita ukir? Pemazmur mengemas atau merumuskan memento mori. Tulisnya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Memento mori dikemasnya sebagai sebuah permohonan. Ia memohon kepada Tuhan untuk belajar menghitung hari. Ungkapan menghitung hari berarti menyadari bahwa hari-hari kita terdiri dari sebuah jumlah yang terbatas. Oleh sebab itu, pemazmur memohon agar ia mampu bersikap bijaksana dengan hari-hari yang terbatas itu. Ia memohon agar ia belajar menjalani hidup ini secara bijak. Saudaraku, marilah dalam hidup yang tersisa ini membangun kualitas perbuatan-perbuatan baik, membangun cinta kasih, membangun welas kasih kepada sesama, hidup bijak dan bersikap bijaksana. Benarlah apa yang dikatakan para peziarah rohani, bahwa sesungguhnya tragedi yang paling mengerikan di alam jagat raya ini bukan karena akibat kematian banyak orang, namun akibat karena kematian cinta kasih. Dan sesungguhnya kelaparan yang terbesar di alam jagat raya ini bukan lapar karena ketiadaan roti atau makanan, namun lapar karena ketiadaan cinta kasih. Jangan biarkan hidup ini lapar dan hidup di dalam sebuah tragedi. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Salam Marturia.